Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Saya moderator, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anindya Fatika Kinanti, berperan sebagai moderator kegiatan bedah buku Giat Prestasi kali ini. Mungkin teman-teman penasaran ya, sebenarnya buku Giat Prestasi ini apa sih ya? Jadi saya sempat baca-baca juga ya Bapak terkait buku Giat Prestasi ini. Jadi ternyata Giat Prestasi ini ada singkatannya teman-teman, yaitu Giatnya sendiri terdiri dari gigih, integritas, amanah, terampil, dan prestasinya sendiri terdiri dari singkatan profesional, etika, standar global, dan integritas. Nah, sebelum kita masuk nih ke pembahasan ya, saya mau memperkenalkan secara singkat narasumber-narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu dimulai dari Bapak Haji Saipul. Jadi Bapak Haji Saipul atau yang biasa kita sapa Pak Saipul ini di sekolah kami, yaitu Politeknik Pelayaran Surabaya ini sebagai dosen ya Pak, sebagai dosen, dan sering juga menerbitkan buku-buku yang sangat memotivasi teman-teman semuanya. Kemarin juga Bapak udah menyelenggarakan ya kegiatan Maulid Nabi di kampus ya Pak. Dan untuk Bapak Hakim Jaili sendiri, Direktur Utama TV 9, yaitu sebagai seorang pakar media juga yang sangat handal dan tentu saja akan memotivasi kita lebih banyak lagi terkait bagaimana sih menjadi seorang pakar media yang baik atau bagaimana cara memberikan motivasi-motivasi terhadap teman-teman sekalian. Sebelum saya masuk juga nih Pak, saya punya pertanyaan. Bagaimana sih awal mula Bapak Saipul mendapatkan inspirasi untuk menulis buku Giat Prestasi sendiri? Jadi saya sudah mengajukan pertanyaan nih kepada Bapak Saipul, sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi atau inspirasi atau awal mula Bapak Saipul sendiri untuk menulis buku Giat Prestasi sendiri? Mungkin kepada Bapak Saipul bisa membantu untuk menjawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Terima kasih anakku Anin sudah mempersilahkan saya untuk menjabarkan dari buku yang sudah saya tulis, yaitu berjudul Buku Giat Prestasi. Sebenarnya awalnya ini untuk buku Giat Prestasi berangkat dari suatu anonim di buku yang saya baca ya, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan ditutup dengan kerja ikhlas. Nah, berhubung ini sudah banyak yang menulis ya, saya perhatikan di toko buku seperti Gramedia dan Togamas serta toko-toko online yang ada di internet, ternyata sudah banyak yang menulis nak ya. Jadi saya mencoba mencari inspirasi, terbukti pada waktu akhir tahun 2022 nak, ketika ada suatu acara yang diadakan oleh kampus Politeknik Surabaya di Jogja tepatnya ya. Di Jogja ada waktu itu menghadirkan narasumber atas nama Bapak Helmi Yahya. Luar biasa menginspirasi sekali beliau itu, dan disitulah kemudian terbersit suatu inspirasi langsung di acara tersebut dengan nama bukunya itu adalah Giat Prestasi. Begitu. Nah, memang untuk menjabarkan ini nanti perlu waktu, tapi saya kira ada kata-kata yang memang singkat tadi, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan ditutup dengan kerja ikhlas. Demikian nak ya, terima kasih. Wah, sangat memotivasi sekali ya jawaban dari Bapak Saipul ini. Ternyata untuk menulis buku ini itu ternyata risetnya banyak ya Pak ya, sampai benar. Dari Jogja juga memotivasi ya Bapak Wahya. Benar itu. Oke, saya juga berterima kasih atas jawabannya Bapak Saipul. Selanjutnya untuk Bapak Hakim sendiri, pasti Bapak juga sudah membaca dong buku Giat Prestasi ini. Nah, menurut Bapak bagaimana sih tentang buku Giat Prestasi yang ditulis oleh Bapak Saipul ini? Ya, terima kasih. Saya pertama mengucapkan selamat ke Pak Mas Saiful ya atas terbitnya buku yang kesekian.
Menulis buku itu kelihatannya mudah, tapi sebenarnya tidak semudah yang kita bayangkan, walaupun juga tidak sesulit yang Anda khawatirkan. Seorang bijak mengatakan, menulislah maka engkau akan abadi. Jadi seseorang itu kalau ingin abadi, kalau ingin dikenang oleh dunia, maka menulislah. Karena orang bisa meninggal, tapi tulisan dan karya, sikap, nilai tidak akan pernah hilang dan itu akan abadi. Nilai-nilai itu, ilmu-ilmu itu akan abadi apabila ditulis. Ya, oleh karena itu yang saya berikan apresiasi ke Mas Saiful adalah Mas Saiful sudah memulai bahwa dia ingin pengalaman hidupnya, nilai yang dia terima dari berbagai situasi, bahkan mungkin kesulitan, itu dia tulis. Untuk apa? Agar orang lain bisa belajar dari kehidupannya, biar orang lain bisa belajar dari apa yang dialaminya tanpa harus mengalaminya. Ada sebuah kata gini, guru, pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita semua setuju, pengalaman adalah guru yang terbaik. Problemnya adalah kalau pengalaman buruk itu apakah harus menjadi guru kita? Atau dengan kata lain, apakah untuk mendapatkan sebuah ilmu kita harus punya pengalaman buruk dulu baru kita membuat kesimpulan? Maka seorang yang paling kalau boleh memilih, maka orang mengatakan, bagaimana kalau saya dapat ilmu tapi tidak perlu mengalami pengalaman buruk. Oleh karena itu cara terbaik gimana? Maka belajarlah kalian semua dari pengalaman orang lain. Apakah itu pengalaman baik ataupun pengalaman buruk. Kita menjadi waspada agar tidak terjatuh ke laut. Kita tahu caranya tidak terjatuh ke laut tanpa harus jatuh dulu ke laut. Karena kita membaca buku orang yang pernah jatuh ke laut. Maka saya tidak ingin jatuh ke laut karena pernah di dalam sebuah buku ditulis seseorang bahwa kalau berdiri di tepi kapal sambil melamun maka saya akan terjatuh. Oleh karena itu saya tidak boleh berdiri di tepi kapal dalam kondisi melamun, karena itu bisa jatuh, sebagaimana pengalaman penulis buku ini. Itulah rekan-rekan sekalian, kawan-kawan sekalian, pentingnya membaca buku. Kenapa? Dari buku itu kita menjadikan pengalaman orang lain sebagai sebuah guru kita tanpa harus kita mengalaminya. Orang yang cerdas, orang yang efektif itu ya adalah orang yang mampu mencatat dan memaknai tanda-tanda zaman itu. Sekali lagi saya ucapkan selamat Pak, karena saya lihat di buku ini Pak Saiful tidak hanya berteori. Saya yakin dia menulis itu karena dia sudah menyimpulkan dari apa yang pernah dia jalani, dia alami, bahkan dia bagaimana dia bangkit dari sebuah permasalahan pelik dan kemudian dia juga akhirnya bisa menuliskan. Yang kedua, saya mencatat di sini Pak Saiful juga rajin untuk belajar dari orang lain. Tadi disebut dengan Pak Helmi Yahya. Pak Helmi Yahya itu salah satu favorit saya. Dulu saya pernah berfoto sama dia, dengan Pak Helmi Yahya, sesama direktur utama TV. Dia direktur utama TVRI, saya direktur utama TV9. Waktu itu foto berdua begitu, dan beliau waktu pidato waktu itu diundang Telkomsel, waktu dia bilang, saya punya kawan baru ini, kawan dari Surabaya, sesama dirut, satunya dirut TV-nya Republik Indonesia, satunya TV-nya Republik NU, katanya dia bilang begitu ya. Kawan-kawan sekalian, sekali lagi bacalah buku ini. Kenapa? Dari itu Anda akan banyak mendapatkan ilmu tanpa Anda harus berrepot-repot menghadapi masalah yang itu mungkin akan rumit, tidak mengenakan bagi kita. Selamat membaca untuk kalian semua. Oke, terima kasih kepada Bapak Hakim. Ya, sangat
Mendalam sekali ya, bagaimana tanggapan Pak Hakim terhadap buku Giat Prestasi ini. Dan saya juga tadi sempat mengulik-ngulik nih Pak, lembar per lembar di buku ini. Dan kayaknya ini relate banget buat saya seorang taruni yang 1 tahun lagi nih bakal menghadapi dunia kerja ya. Jadi saya pingin banget nih minta pendapat Bapak untuk memotivasi saya terhadap bagaimana cara supaya kami semua termasuk teman-teman saya yang sebentar lagi menghadapi dunia kerja agar bisa lebih konsisten untuk menetapkan semangat, untuk memiliki motivasi yang kuat dalam menghadapi dunia kerja. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Memang di dalam buku tersebut juga banyak saya tulis anak-anakku ya, baik taruna maupun taruni, yaitu kisah-kisah orang yang memang mengalami jatuh bangun di dalam membangun usahanya. Salah satunya tentu kita tidak pernah asing ya. Bahkan sekarang saya yakin anak-anakku ini sedang buka yang buka laptop dan HP ini. Google ya, Google. Google ini pendirinya siapa? Larry Page dan Sergey Brin. Bagaimana kedua orang ini membangun usahanya dari titik nol ya sampai ya sekarang terkenal ya. Itu yang nomor 2, ini produknya juga selalu kita pakai ya, baik itu roda 4 maupun roda 2, yaitu Honda. Tentu kita agak asing siapa yang menjadi pionir utama untuk Honda itu. Nah, sudah saya tulis di situ Soichiro Honda, ya, dan masih banyak lagi yang lain di dalam itu. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Anin, anakku, dan taruna-taruni lainnya. Karena ya betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hakim, tidak perlu kita sama dengan orang yang menulis buku ini, tapi kita bisa mempelajari dari kisah hidup mereka, kisah sukses yang mereka saat ini sedang menikmati. Tentunya juga tidak akan lepas dari yang namanya jatuh bangun. Mereka itu bagaimana sengsaranya dalam membangun usahanya. Nah, inilah yang memang menjadi inspirasi saya kala itu masih menjadi seorang pelaut. Ya, tentunya masa-masa menjadi pelaut itu tidak langsung saya itu mengalami gaji euro atau dolar, tentunya masih rupiah yang saya alami. Tapi alhamdulillah berkat doa dan restu dari kedua orang tua saya, dan itu menjadi pembakar semangat saya untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Begitu nak ya. Oke, terima kasih Bapak Saipul. Bisa tepuk tangan lagi ya teman-teman, karena ini benar-benar sangat memberikan dasar untuk kita berpacu lebih maju lagi ya. Oke, sebelum saya bertanya ke Bapak Hakim, mungkin kita perlu memberikan jeda dulu ya, sebelum nanti kita membakar semangat lagi untuk membahas terkait buku Giat Prestasi ini. Jadi tadi kita sudah mendengar jawaban luar biasa dan motivasi yang sangat luar biasa juga dari Bapak Saipul tentang bagaimana sih cara kita bisa menghadapi dunia kerja, terutama untuk kita yang fresh graduate atau benar-benar yang baru terjun ya ke dunia pekerjaan. Saya sekali lagi juga berterima kasih kepada Bapak Saipul atas jawaban yang luar biasa. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Hakim ya Pak. Saya tadi baca Bapak ini kan selaku orang yang aktif ya di dunia media dan tentunya pasti sangat sibuk melakukan pekerjaannya ya Pak. Pasti juga perlu melakukan time management yang sangat optimal ya Pak. Nah, bisa nggak ya Pak menurut Bapak dan saran Bapak gimana sih selaku orang yang sudah terjun di dunia kerja yang waktu kerjanya sangat banyak itu, bagaimana cara mengatur time management yang baik itu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mau kerja, mau ngajar, mau apa saja sebenarnya manusia itu pada dasarnya sudah dibuat oleh Tuhan dalam pembagian dalam 2 dunia ya. Satu dunia siang sama dunia malam. Dalam pengertian dunia malam yang umum ya, bukan dunia malam yang diartikan asosiasi yang lain.
Maksudnya gini, kalau kalau Al-Qur'an itu Anin itu mengatur idealnya malam itu seorang manusia itu harus menjadi seorang pendeta, seorang wali, seorang kiai, orang yang mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sementara dia kalau siang harus menjadi orang yang seperti seorang pendekar atau seorang panglima. Ya. Jadi membagi waktu yang baik itu adalah bagaimana ada keberimbangan antara dirinya sebagai seorang manusia, sebagai hamba Tuhan, sama seorang manusia kita sebagai makhluk sosial. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebutkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu baik, hablum minallah, sementara hubungan kita di dunia bersama manusia, apa itu keluarga, itu apa rekan kerja atau masyarakat kampung, itu juga baik. Maka dasar pembagian time management kita kayak gitu. Jadi bagaimana kita jangan sampai time management itu hanya diartikan sebagai bagaimana menjaga kinerja profesional kita saja. No, tidak. Sebenarnya yang paling penting justru adalah bagaimana kita selesai dulu dengan Tuhan, baru kemudian kita bekerja, bagaimana kita bisa bekerja. Saya pribadi, jadi misalnya pribadi, tadi dikatakan Anin, saya adalah orang yang sibuk sekali karena urusan dengan media. Dan media hari ini adalah dunia yang tiap detik berubah. Ini TV ini sekarang sudah banyak yang tidak nonton. Kenapa? Karena orang-orang pada nonton di HP semua kan, di gadget. Bagaimana cara kami TV9 bisa menyiasati perubahan teknologi agar tidak terdisrupsi, ya, agar tidak tergilas. Maka caranya adalah bagaimana tayangan TV itu bisa dinikmati di HP, kan gitu. Itu kan ada satu, itu sulit sekali. Satu terbaru lagi sekarang ada teknologi namanya AI, ya, artificial intelligence. Itu juga akan mengubah sistem presenting kayak begini, ini bisa jadi semuanya pakai AI semua gitu kan. Nah, pasti ini membuat kita tidak nyaman. Kita tidak pernah nyaman, tidak pernah tenang karena perubahan itu ada. Agar kita ini tidak terombang-ambing dengan permasalahan. Kalau saya pribadi, biasanya saya selesaikan dulu urusan saya dengan Tuhan. Bahwa seberat apapun urusan kerja, seberat apapun urusan duniawi, seberat apapun urusan saya dengan manusia, kalau saya hubungan dengan Tuhannya baik, sholatnya baik, kalau bisa bangun malamnya baik, sholat duhanya baik, misalnya bagi yang muslim ya, maka sebenarnya itu udah 70%, 60% urusan selesai. Karena urusan duniawi itu cukup 30% sebenarnya. Kenapa? Karena sebesar-besarnya kita berusaha itu, Anin, itu sebenarnya nanti kalau Anda di dunia kerja akan merasakan. Kami ini kalau di perusahaan setiap awal tahun itu bikin target. TV9 dalam 1 tahun harus dapat target berapa miliar gitu kan. Oh, kita tentukan 10 miliar gitu. Dari mana saja uang didapat? Oh, dari sini, dari sini, dari sini. Begitu dijalankan, mungkin 60% target itu meleset, nggak dapat Pak Saiful. Tapi justru kami mendapatkan penghasilan dari hal lain yang tidak kami rencanakan. Itulah arti bahwa sebenarnya kita tidak bisa menyandarkan seluruh keberhasilan itu hanya kepada kemampuan kita sebagai seorang manusia. Ada faktor X ya, dan itu adalah faktor ketuhanan. Kalau bagi Anda yang muslim mungkin Anda hafal ayatnya, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka dia akan dicarikan jalan keluar terhadap semua masalah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka akan mendapatkan rezeki penghasilan yang tidak disangka-sangka. Nah, saya hanya ingin katakan untuk time management yang paling mendasar adalah aturlah waktumu kapan untuk Tuhanmu dan kapan untuk duniamu. Untuk duniamu kamu lebih tahu karena setiap orang berbeda. Dulu orang bekerja itu BP7 namanya, berangkat pagi-pagi pulang petang penghasilan pas-pasan gitu. Kalau dulu BP7 ya, berangkat pagi-pagi
pulang petang, penghasilan pas-pasan. Itu ASN itu dulu begitu kan, jam subuh berangkat, nanti maghrib baru pulang, isya tidur. Hari ini berbeda, orang yang kaya, yang punya Grab, yang punya apalagi Gojek, malah sekarang jadi menteri, yang itu kerjanya di kafe kadang-kadang, nggak punya kantor ya kan. Work from anywhere sekarang. From Pak istilahnya. anywhere, kantornya itu tidak di kantor dan dia bekerja bahkan udah nggak pakai sepatu Pak Saiful, pakai kaos, pakai tas ransel, seakan-akan nggak punya duit tapi duit rekeningnya banyak gitu. Apalagi ya konten kreator YouTube itu kerjanya di rumah jadi kampanye. Artinya adik-adik sekalian, para taruna sekalian, sebenarnya hari ini Andalah yang memiliki dunia ini, bukan kami. Karena saya dan Mas Saiful itu dunianya sudah masa lalu. Masa depan itu milikmu, cara bekerja itu kamu yang tahu. Nah, tapi yang ingin saya tekankan, apapun nanti kerjamu nanti, yang penting adalah kalian harus memiliki sebuah pondasi yang sangat kuat, yaitu pondasi kedirianmu sebagai hamba Tuhan. Ya, nah, baru setelah itu kalau kamu sudah pondasinya kuat, dasarnya kuat, maka kalian pasti akan berkembang. Sebagai contoh gini, sedikit. Kalian kalau ingin menjadi pohon yang kuat, maka pastikan batang pohonmu itu menancap di bumi dengan akar yang menghujam ke dalam bumi. Kenapa? Kalau akarnya kuat, maka satu, dia tidak akan bisa dirobohkan oleh apapun, angin sebesar apapun tidak akan mampu merobohkan sebuah pohon yang akarnya menancap ke dalam bumi, tanah yang kuat. Yang kedua, kalau akarnya bagus, dia bisa menembus ke bawah sehingga menemukan sumber air, maka ini akan menyebabkan ranting dan cabang-cabangnya itu akan berkembang hingga sampai mencakar langit. Maka sekali lagi Al-Quran menggambarkan profil generasi taruna yang seperti itu disebut dengan orang yang asluha sabitun wa far'uha fis sama. Artinya generasi taruna yang asluha sabitun, akarnya menghujam ke dalam bumi, kuat artinya. Yang kedua wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya mencakar langit. Dengan demikian seorang taruna yang baik, taruna emas itu adalah orang yang memiliki karakter, dan karakter itu adalah karakter ketuhanan, karakter kebudayaan, karakter sosial, akhlaknya bagus gitu kan, tata keramanya bagus, kemudian dia juga rajin ibadah, baik dengan orang tua, baik dengan sama. Setelah itu dia kemudian dari dasar itu maka dia akan tumbuh, ilmunya itu, otaknya itu tumbuh gitu. Karena tidak ada energi negatif di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia disupport oleh sistem yang bagus, oleh udara yang bagus, sehingga prestasinya akan terus berkembang, tidak dilawan oleh energi negatif. Nah inilah para generasi mudaku ini semua, Anda kalau mau dibagi maka bagilah dua hal itu, yaitu orang yang berkarakter sekaligus orang yang bisa berkembang hingga mencakar cakrawala. Begitu Anin. Luar biasa sekali, bisa tepuk tangan ya teman-teman semua ya. Oke Pak, jawabannya ini benar-benar saya puas banget, jujur Pak, saya puas banget. Dan ini di buku saya udah tandain juga, ternyata Pak relate juga nih. Ada kalimat seperti ini, yang paling baik adalah orang yang rajin bekerja dan rajin beribadah, sebab dunia merupakan jalan menuju akhirat. Jadi itulah mengapa kita harus bisa mengoptimalkan time management kita ya. Nah teman-teman, setelah kita berdiskusi dengan Pak Saiful dan Pak Hakim, nanti saya akan membuka sesi Q&A ya buat audiens teman-teman sekalian yang kayaknya juga kelihatan penasaran dan ingin menemukan jawaban terkait kegelisahan mereka terhadap bagaimana sih cara bersikap gigih seperti itu ya. Jadi teman-teman, tadi kita sudah mendengar jawaban-jawaban luar biasa dari narasumber-narasumber kita, Bapak Saiful dan Bapak Hakim ya. Dan sekarang sudah saatnya saya mempersilahkan teman-teman sekalian untuk memberikan pertanyaan yang kayaknya dari tadi udah nahan-nahan ya. Buat teman-teman mungkin inilah kesempatan kalian buat bertanya. Mungkin bisa dari sebelah kanan saya ada yang ingin memberikan pertanyaan. Oke, mungkin kepada teman taruna saya.
Mungkin mic-nya bisa diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Zaki Jawahari. Mohon izin bertanya Bapak. Di sini pertanyaan saya, menurut Bapak dalam proses giat berusaha, kan ada orang yang selalu giat berusaha, namun tetap gagal Bapak. Menurut Bapak itu bagaimana Bapak? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin bisa langsung jawab ya Pak Saipul ya. Silakan Pak. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Sebenarnya dalam kehidupan, bicara masalah gagal, siapa orangnya di dunia ini yang tidak pernah gagal? Ya, pernah saya membaca buku ya tentang bagaimana dahsyatnya kesabaran. Ya, di situ diceritakan kalau memang berbicara masalah gagal, manusia sekelas Nabi pun pernah gagal. Ya, bukankah Nabi Nuh itu meminta banjir bandang ketika dirasa dakwahnya itu gagal? Ya, dan masih banyak yang lain kegagalan. Ya, saya ceritakan juga masalah gagal ini. Tentunya ya ribuan nanti ya. Kita ambil juga contoh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison adalah, kita maklum bersama, pencipta apa? Lampu. Itu juga sama, gagalnya ribuan kali sebelum pada akhirnya menemukan rumus tentang kelistrikan. Ya. Nah, di dalam buku ini juga tadi saya sebutkan ada yang namanya Soichiro Honda. Itu juga sama, puluhan, ratusan gagal sampai mau putus asa. Akhirnya terangkat, ada inspirasi di situ, lagi-lagi inspirasi yang memang kadangkala itu menjadi dewa penolong buat orang yang di sana. Ya. Soichiro Honda itu menemukan suatu metode bagaimana sepeda dikasih mesin itu jadi motor. Itulah menjadi cikal bakal motor Honda. Selanjutnya disusul dengan roda 4. Ya. Demikian juga dengan Larry Page dan Sergey Brin. Ada juga pencipta Windows, Microsoft. Siapa? Bill Gates. Diceritakan dalam 1 minggu tidurnya cuma 8 jam. 1 minggu 8 jam. Tidak seperti kita. Ya. 8 jam dalam 1 hari mungkin masih kurang, apalagi hari Sabtu Minggu. Ya, seperti saya ya. Tapi di sini yang kita ambil 8 jam dalam 1 minggu itu bertahun-tahun baru menghasilkan rumus yang namanya Microsoft. Ya. Banyak ya, banyak. Jadi bagaimana? Jangan takut gagal. Gagal itu adalah hal biasa. Usaha luar biasa. Ya. Jadi gagal itu sudah biasa. Saya juga sering kali gagal. Penulis juga sampai nangis dulu ya. Seakan-akan dunia itu rontok. Ya. Memang sakit, tapi yang namanya orang tua memberikan bimbingan, ya begitulah kehidupan. Nak. Tidak ada yang berjalan mulus, pasti ada gagal. Tapi jangan takut, dicoba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi. Akhirnya yang saat ini Dimas lihat saya ya berdiri di sini. Jadi tidak mungkin saya itu menulis buku juga tanpa kegagalan, ya. Karena keberhasilan itu berawal dari kegagalan. Sekali lagi kepada Dimas anakku dan yang lain, jangan takut gagal, maju terus ya, ya. Begitu. Oke, terima kasih jawabannya Pak Saipul. Apakah sudah menjawab pertanyaan untuk teman Dimas Zaki? Oke, saya akan memberi kesempatan satu lagi buat teman-teman Taruna-Taruni saya. Mungkin kiri ada yang bertanya dan nanti akan dijawab oleh Bapak Hakim ya Pak. Mungkin ada yang mau bertanya? Selamat siang, mohon izin Bapak, mohon izin Kakak.
Mohon izin memperkenalkan diri, nama Cintia Rata Olia dari kelas Transabi Mandiri. Izin bertanya, bagaimana peran kita dalam kerja keras dan kedisiplinan untuk mencapai prestasi yang kita inginkan? Terima kasih Bapak. Ya, kepada Bapak Hakim mungkin bisa dijawab ya. Ya, saya nerusin dulu Mas Pak Saiful tadi. Jadi kesuksesan itu berawal dari kegagalan. Bisa berawal dari kegagalan-kegagalan yang disambung jadi satu, sehingga kemudian dipelajari semua kegagalan itu akhirnya menjadi sebuah kesuksesan. Dan ada juga kalimat motivasi di kita ya, namanya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ada sebuah kalimat lagi yang mengatakan begini, banyak orang putus asa di gerbang keberhasilannya. Banyak orang berputus asa di ujung jalan keberhasilannya. Jadi misalnya dia jalan mau ke bandara gitu ya, mulai dari misalnya dari Bojonegoro mau ke bandara Juanda, nyampe di Tambak ini tol apa, Tambak Sumur, dia mengatakan kok jauh ya bandara itu. Sudah berhari-hari, berjam-jam nggak nyampe-nyampe. Ya udah kalau gitu aku nggak jadi ke bandara. Padahal udah nyampe Tambak Sumur, 5 menit lagi dia udah nyampe. Oleh karena itulah bagi kita sebenarnya urusan gagal dan tidak itu bukan urusan kita. Gagal dan berhasil itu sebenarnya Tuhan yang menentukan. Karena tugas manusia itu hanya berusaha, berproses untuk mencapai apa yang diinginkan. Nah, oleh karena itulah sering saya katakan di berbagai forum bahwa sebenarnya kenapa kalau Anda orang yang pernah baca hadis ini misalnya, tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu wajib. Coba diangan-angan ya, kenapa yang wajib itu kok mencari ilmunya, kok mencarinya, searchingnya gitu. Kok bukan ilmunya, getting the knowledge bukan, tapi the process of get knowledge itu yang wajib. Proses mencari ilmunya yang wajib, bukan ilmunya gitu. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa hasil apa itu berupa ilmu, pengetahuan, keberhasilan, kesuksesan itu hak prerogatif Tuhan. Hak prerogatif Tuhan. Sementara tugas kita adalah mencapainya. Pertanyaannya, apakah kita akan mencapai apa yang kita inginkan, ataukah Tuhan memilihkan capaian baru yang lebih baik dari yang kau bayangkan? Nah itulah, maka wa ma utitum illa qalila, kata Tuhan. Allah berkata bahwa aku tidak memberi kamu ilmu kecuali kecil. Oleh karena sedikit, oleh karena itu maka kamu jangan sok wahai manusia sehingga kamu merasa bisa menentukan masa depanmu itu dengan semua usahamu. Nah ini urusan POV ya, point of view ya. Kadang-kadang banyak anak stres kita, adik-adik kita stres itu karena apa? Sampai harus menyayat tangannya gitu ya, harus memotong ininya. Kenapa? Karena dia merasa tidak mencapai apa yang dia inginkan. Padahal yang dia inginkan itu belum tentu baik. Ya, kita boleh bercita-cita, tapi ingat bahwa cita-cita kita hanyalah cita-cita yang kita tentukan. Ada Zat yang maha kuasa untuk menentukan cita-cita. Sekali lagi soal bagaimana kita berusaha, saya baca di buku ini, saya kira banyak sekali. Jawabannya ada di sini deh ya, ada di sini semua. Aku lihat dan salah satunya kan begini. Kesulitan itu ada karena Tuhan menciptakan pasangannya, yaitu kemudahan. Ibarat dunia ini berpasangan, maka pasangan dari kesulitan itu adalah kemudahan. Anda hafal ayatnya itu, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Setelah itu diulang lagi sama Tuhan, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kalau Anda belajar bahasa Arab, yang usri itu ada alnya, al usri. Sementara yusronnya tidak ada alnya, pakai tanwin, yusron.
Itu kalau dalam bahasa Arab al-usri itu adalah sebuah kesulitan. Itu akan ada yusron, kemudahan yang sifatnya general. Artinya apa? Ada para ulama mengatakan lil usri yusroni. Setiap ada sampean menemui satu kesulitan, sesungguhnya Tuhan sedang memberikan dua kemudahan yang kalian cari. Jadi kita misalnya menghadapi masalah apa deh? Masalah asmara, kayak masalah kesehatan, kayak masalah studi. Kesulitan itu sebenarnya adalah merupakan jalan pintu gerbang Anda akan menemukan dua poin, dua checkpoint yang asalkan Anda bisa benar-benar menjalani kesulitan itu dengan sungguh-sungguh. Mana ada ujian yang tidak sulit? Mana ada ujian yang tidak sulit? Semua ujian pasti sulit, apalagi matematika kali ya, gitu ya. Tapi ingat adik-adik sekalian, ujian kenaikan tingkat itu harus kita hadapi. Kenapa? Kalau kita berhasil melewatinya, apa yang kita dapatkan? Kita naik tingkat, kita lulus. Maka jangan takut terhadap kesulitan, karena sesungguhnya kesulitan itu adalah jalan lapang menuju keberhasilan. Iya. Luar biasa teman-teman. Ya, terima kasih ya atas jawabannya Bapak Hakim. Teman, ternyata saya punya teman Tarni lagi nih yang masih pengen bertanya. Mungkin excited banget ya terkait pembahasan pada bedah buku kali ini. Mungkin untuk teman Tarni saya bisa memberikan pertanyaannya. Selamat sore Bapak, mohon izin kepada Pak Saipul dan Bapak Hakim. Mohon izin sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Taruni semester 7 atas nama Devita Gina Lazakoni, kelas Transla C Mandiri. Pada pembahasan awal, Bapak menyinggung bahwasannya bekerja harus dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Di sini saya akan bertanya bagaimana cara menerapkan dan mohon memberi bekal kepada kami khususnya untuk semester 7 yang nantinya 1 tahun lagi akan melaksanakan kerja di suatu perusahaan atau agensi terutama, dan untuk bekal juga kepada adik-adik kami untuk yang semester 3 untuk melaksanakan baik Prada maupun Prala Bapak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa ya. Memang terkait dengan kata-kata atau kalimat saya tadi di awal, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Jadi begini anak-anakku, sebenarnya kita pun dalam bekerja tidak untuk selamanya. Sebagai seorang PNS seperti saya, pasti nanti akan bertemu dengan namanya pensiun, dan itu tidak bisa ditolak ya. Kalau karyawan tergantung perusahaannya, tapi pasti ketemu dengan purna tugas ya, tidak mungkin akan digunakan secara terus menerus ya. Memang ada yang masih digunakan saja, tapi itu menurut saya tidak efektif lagi, karena memang usia itu tidak bisa dibohongi anak. Nah, bagaimana kok seperti itu? Contoh begini, ketika kita itu masih muda, ya ini calon-calon yang akan dilepas di dunia kerja, ya, tentunya Anda nanti begitu start itu kerja keras pasti itu. Supaya apa? Supaya dalam pikiran saya, karena pernah mengalami hal itu. Bagaimana saya dulu punya rumah, walaupun belum ada pikiran untuk menikah. Ada menikah, tapi saya punya prinsip dulu punya rumah dulu. Kenapa? Rumah itu lambang saya itu sudah bisa dikatakan mapan ya. Saya dulu didorong oleh orang tua punya rumah dulu, supaya apa? Kamu tidak lagi menggantungkan tinggal bersama orang tua atau mertua kamu. Oh iya Pak, siap. Itu jadi saya kerja sekeras-kerasnya dulu nak,
untuk mengumpulkan ya tabungan ya, income apa itu ya. Ya bekerja di perusahaan pelayaran tentunya ya kalau memang kepingin hasilnya besar ya harus keluar negeri ya. Ya alhamdulillah saya sudah mendapatkan euro dulu, pernah merasakan. Tapi ya tetap saja tidak akan selamanya, pasti akan kalah dengan kalian ya yang muda-muda ini. Kalau saya disuruh ke sana lagi, tentunya saya sudah tidak mau. Bukan memang itu tidak minat, tapi memang sudah bukan masanya. Ya, betul kata Pak Hakim tadi ya, sudah lewat itu ya. Kemudian kerja cerdas. Nah seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita bekerja harus bisa menghemat. Jangan sampai dapat uang sekarang habis sekarang. Ingatlah bahwa uang itu tidak akan selamanya ada. Kita ambil contoh yang tahun 2020 pandemi sampai sekarang terasa masih ya ini. Banyak perusahaan yang gulung tikar. Tapi bagi yang sudah menyiapkan diri, saya kira hal itu bukan suatu masalah, malah gembira. Ya. Wah, berarti saya disuruh istirahat. Ya, masa kita kerja terus. Nah ini yang saya maksud kerja cerdas. Jadi walaupun pandemi tetap gembira. Di saat orang lain masih susah. Itu ya. Kemudian kerja, mohon maaf ini dimatikan aja nak dulu satu. Iya. Kerja tuntas. Tentu berkaitan lagi. Jangan sampai Anda nanti ketika bekerja itu meninggalkan PR untuk yang pengganti Anda. Maaf ini bukan kampanye ya. Nah ini kan sudah jelang ya pergantian pimpinan negara. Tapi yang saya ceritakan di sini untuk pekerjaan yang di kita ya. Misalnya ini untuk yang nantinya mau jadi pelautnya ini. Maka ketika terjadi handover atau serah terima, tanda tangan, usahakan yang mengganti kita sudah ada kemudahan di situ. Jangan sampai ada yang pernah saya alami ketika saya serah terima dengan orang asing main kabur saja. Saya itu hanya dikasih kertas untuk ditandatangani. Kalau memang sudah tanda tangan berarti kamu sudah terima apa yang memang nanti menjadi risiko kamu. Berat memang seperti itu. Tapi mau bagaimana, budayanya negara sana memang begitu. Dan ternyata benar ketika saya jalani, waduh itu sampah di mana-mana, banyak baut yang copot, peralatan kerja ya kocar-kacir, dan lain sebagainya. Ini pembelajaran untuk saya, bahwa nanti ketika terjadi lagi yang namanya serah terima, jangan seperti itu. Alhamdulillah ketika sudah rapi, pengganti datang dari Indonesia, nah yang menggantikan saya orang Indonesia, saya tinggal tunjukkan ini. Bagaimana bisa diterima? Bisa. Itu namanya kerja tuntas. Sehingga dia bekerja dengan nyaman, penggantinya ini. Jangan sampai nanti ya tadi yang seperti saya terima. Ya. Dan terakhir adalah kerja ikhlas. Inilah bungkus dari ketiga kalimat tadi. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Bungkuslah apapun dalam pekerjaan itu dengan ikhlas. Sebab kalau ikhlas, Allah menjamin siapapun yang ikhlas pasti langsung Allah sendiri yang memberikan reward, ya, memberikan yang sama sekali kita tidak pernah memperkirakan sebelumnya. Ya, banyak. Misalnya ya ini dengan adanya buku ini, tentunya ya kita juga harus menyadari kehidupan di dunia ini juga tidak lama. Maka ketika kita sudah waktunya dipanggil untuk menghadap Sang Ilahi berkalang tanah, maka buku itu akan bicara walaupun saya sudah tidak mampu lagi bertemu kalian. Ketemu kalian tapi lewat buku. Seperti halnya para pengarang kitab ya. Ini kalau seperti ini Pak Hakim lebih spesialis. Kitab-kitab apa saja yang memang menjadi bahan rujukan di pondok pesantren ini untuk yang muslim ya. Nah, buku-buku itu memang selalu menginspirasi, makanya untuk anak-anakku semuanya selalu Anda tancapkan di hati dan pikiran supaya selalu membaca dan membaca. Supaya apa? Ya, ilmu akan bertambah.
Tidak cukup hanya membaca, bertemulah dengan orang-orang yang sukses. Supaya apa? Ikut ketularan. Karena orang itu berdasarkan kumpulannya. Kalau kumpulan orang yang gagal ya gagal terus. Tapi kalau dia berkumpul dengan orang-orang yang sukses, tentunya dia juga ikut sukses. Saya kira cukup ya anakku. Ini kalau memang kepingin lebih jelas lagi, bisa nanti membaca buku saya ini yang akan saya titipkan di perpustakaan. Dan ya tentunya masih membuka peluang untuk komunikasi di luar acara ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan dan kepada Bapak Saipul dan Bapak Hakim juga yang sudah menjawab dengan jawaban yang luar biasa, yang memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa untuk kita semua, untuk teman-teman Taruna-Taruni selaku audiens pada kesempatan kali ini ya. Tidak terasa, sudah saatnya saya harus menutup kegiatan bedah buku kali ini. Namun sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesempatan juga kepada bapak-bapak sekalian. Kira-kira ada kalimat-kalimat penutup gak buat kegiatan hari ini? Silakan Bapak. Terima kasih, lebih pantasnya Bapak Hakim Jaili. Monggo Bapak. Ada 3 hal ya kalau Anda ingin meraih apa yang kau inginkan, termasuk di dunia kerja. 3 hal inilah prasyarat profesionalitas. 1 adalah knowledge, ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu Anda dapatkan selama Anda sekolah dan kuliah. Kalau Anda memang tentang pelayaran, tentang kelautan, tentang bahari, maka itu knowledge. Whatever tentang laut itu adalah ilmu yang Anda harus dapatkan. Tapi ilmu saja itu belum cukup. Anda harus punya yang kedua, knowledge yang pertama, yang kedua skill. Apa itu? Keterampilan untuk melakukan. Misalnya Anda terampil untuk, ibarat kalau di pelayaran Anda terampil dengan nilai-nilai bagaimana membaca arah peta dan sebagainya, terampil. Kalau Anda orang bicara, Anda terampil public speaking dan sebagainya, itu keterampilan. Tapi yang ketiga ini yang lebih keren lagi, apa? Attitude, sikap. Sikap itu apa? Karakter. Apa itu karakter? Kepercayaan diri, karakter diri Anda, tentang kepribadian Anda. Ini penting. Nah, di antara 3 hal ini, biasanya kalau Anda mau melamar ke sebuah perusahaan, 3 hal dicari. Knowledge-nya gimana? IP-nya berapa? 3, apa 2, apa 1, itu namanya knowledge. Yang kedua skill, Anda dites. Gimana kalau kamu kameramen, jadi kameramen ngedit kalau ibarat di TV. Tapi yang ketiga, attitude, sikapmu. Kalau menghadapi ini dia gampang menyerah enggak? Dia orang yang ikhlas apa enggak? Dia orang yang mudah putus asa apa tidak? Nah, oleh karena itulah 3 hal ini harus Anda pegang semua. Knowledge-mu harus kamu pegang, skill-mu harus kamu asah, dan sikapmu harus kamu terus pelihara. Ibarat kalau mau dianalogkan gini Mas, kalau Anda ingin masuk sebuah ruangan, di mana letak pintu, di mana pintu berada, maka itu Anda menggunakan knowledge, Anda menggunakan ilmu melalui ilmu yang Anda baca, buku yang Anda baca. Tetapi bagaimana membuka pintu yang sudah Anda temukan itu butuh skill. Karena Anda harus bisa menggunakan kunci yang Anda dapat itu membutuhkan skill. Tetapi bagaimana agar pintu yang Anda temukan dan sudah Anda buka dengan skill itu bisa tetap terbuka selamanya, maka itu butuh karakter, itu butuh attitude, yaitu attitude untuk tidak mudah menyerah terhadap problem, attitude untuk selalu husnuzon. Apa husnuzon itu? Positive thinking, tidak terlalu overthinking, ya, tidak terlalu melihat keberhasilan orang lain sebagai standar sehingga kita akan selalu merasa rendah ketika kita tidak berhasil seperti itu. Tidak, kita positive thinking, tidak overthinking. Nah, oleh karena itulah di akhir saya katakan 3 hal ini mari kita temukan pintu keberhasilan kita dengan ilmu, mari kita buka pintu keberhasilan kita dengan skill atau keterampilan, dan mari kita jaga
keterbukaan keberhasilan kita itu dengan karakter, dan itu adalah akhlakul karimah yang seperti kita lihat semua. Saya kira itu. Selamat, dan sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Mas Saiful atas bukunya, dan buku ini layak dibaca, dan saya adalah orang yang merekomendasikan agar Anda tuntas membaca ini, karena ini bukan goresan tangan, tetapi ini adalah kata hati yang Anda bisa saksikan dan Anda buktikan ke sana. Selamat Pak Saiful, dan semoga kita semua mendapatkan inspirasi. Terima kasih kepada Bapak Hakim atas closing statement-nya, dan tibalah juga saya akan memberikan sebuah kesimpulan atas kegiatan hari ini, atas segala diskusi yang telah kita lakukan, baik sesi diskusi bersama Bapak-Bapak sekalian selaku narasumber dan teman-teman yang sudah bertanya juga. Jadi untuk menghadapi dunia kerja itu memang sulit teman-teman, tapi jangan lupa kita harus ikhtiar, kita juga harus memiliki motivasi terhadap diri kita sendiri. Jangan takut gagal, karena gagal itu adalah sebuah jalan menuju kesuksesan ya Bapak-Bapak. Dan jangan lupa kita harus konsisten, kita harus menerapkan etos kerja yang tinggi. Seperti yang Bapak Saiful bilang tadi, ada 4: kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Dan jangan lupa juga untuk menerapkan dan mengasah knowledge kita, skill kita, dan yang paling penting attitude kita untuk menghadapi dunia kerja. Sekian dari saya selaku moderator Anindya Feteknanti. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kalimat, ataupun hal-hal yang kurang menyenangkan yang teman-teman lihat pada kesempatan kali ini. Saya juga ucapkan selamat kepada Bapak Saiful atas penerbitan buku Giat Prestasi, dan terima kasih kepada Bapak Hakim yang sudah berkesempatan untuk hadir pada acara hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.